Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang komunikasi risiko dalam manajemen penanggulangan bencana. Pada umumnya kegiatan komunikasi risiko ini biasanya dilakukan sebelum terjadi bencana. Ya. Jadi tujuan dari komunikasi risiko ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai persoalan spesifik yang harus dipertimbangkan oleh semua peserta selama proses analisis risiko. Yang dimaksud semua peserta di sini adalah masyarakat ya yang mengikuti sosialisasi terkait komunikasi risiko ya, karena dalam memberikan komunikasi atau memberikan informasi tentang risiko penanggulangan atau manajemen bencana itu biasanya hanya melibatkan beberapa orang saja ya, tidak seluruh masyarakat itu dilibatkan ya, terutama melibatkan seperti stakeholder atau pemangku wilayah, pihak-pihak yang berkepentingan. Baru setelah itu para stakeholder inilah yang bisa melanjutkan sosialisasi ke masyarakat luas. Kemudian meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko dan implementasinya. Kemudian memberikan landasan yang aman untuk memahami keputusan manajemen risiko dan implementasinya, meningkatkan keseluruhan keefektifan dan efisiensi proses analisis risiko, menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam hal keamanan pasokan makanan, menguatkan hubungan kerja dan saling menghargai di antara semua partisipan, meningkatkan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan secara tepat dalam proses komunikasi risiko, dan yang terakhir saling bertukar informasi tentang pengetahuan, sikap, nilai-nilai praktik, dan persepsi berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal analisis risiko yang berkaitan dengan topik yang terkait. Ya, berikutnya ada sifat dari risiko itu sendiri ya. Jadi sifat risiko sendiri dalam hal ini adalah risiko ketika terjadi sebuah bencana ya. Yang pertama adalah karakteristik dan pentingnya ancaman bahaya yang menjadi kekhawatiran. Kita harus tahu ancaman bahaya apa yang mungkin akan timbul ketika terjadi suatu bencana. Kemudian besaran dan intensitas risiko. Jadi kita juga bisa memperkirakan kira-kira risiko atau dampak ketika terjadinya suatu bencana itu dampaknya seperti apa, apakah ringan atau sedang ya, atau mungkin dampaknya bisa sangat-sangat meluas seperti itu. Kemudian mendesaknya situasi, apakah risiko itu semakin membesar atau mengecil, probabilitas pajanan terhadap ancaman bahaya. Kemudian distribusi pajanan, jumlah pajanan yang mengandung risiko yang signifikan, karakteristik dan besarnya populasi yang berisiko, dan siapa yang paling berisiko yang paling besar. Ya, berikutnya ada prinsip-prinsip dalam melakukan komunikasi risiko. Yang pertama, ketika kita memberikan informasi ya, atau melakukan komunikasi, yang namanya komunikasi itu kan berarti ada dua pihak, yang satu sebagai informan atau yang memberikan informasi, yang satu adalah sebagai orang yang mendapatkan informasi ya, atau dalam hal ini audiens ya. Nah, kita sebagai komunikator lah ya, atau informan yang memberikan informasi itu harus mampu untuk mengenali kondisi ataupun siapa saja audiens kita gitu ya, bisa mengetahui audiensnya itu siapa, mungkin latar belakangnya seperti apa, budaya setempatnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya, nilai-nilainya, sehingga harapannya ketika kita mengenali audiens kita, informasi yang
kita sampaikan itu bisa lebih mudah untuk dipahami oleh para audiens seperti itu. Kemudian juga alangkah lebih baik apabila kegiatan pemberian komunikasi ini atau kegiatan komunikasi risiko ini melibatkan pakar ilmiah ya. Jadi harus melibatkan atau menghadirkan pakar ilmiah terkait orang-orang yang mahir dalam hal manajemen bencana atau penanggulangan bencana seperti itu ya, agar yang disampaikan itu benar-benar informasi yang sesuai gitu ya dengan kondisi yang sebenarnya, dan mereka bisa, para audiens itu bisa lebih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber atau dalam hal ini adalah pakar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan keahlian dalam berkomunikasi. Jadi ketika memberikan informasi ya, yang pasti kita harus memiliki skill atau keahlian ya, agar para audiens itu mampu untuk menangkap informasi yang kita sampaikan, dan mereka juga tertarik untuk memperhatikan apa yang disampaikan, dan mereka bisa selain memahami, menyadari, memiliki kesadaran, dan bisa memiliki upaya untuk dapat mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan, seperti itu. Kemudian menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita menjadi narasumber ya, atau seorang informan ya, pastinya harus menyajikan informasi yang dapat dipercaya berdasarkan sumber-sumber yang memang valid ya. Kemudian harus memiliki tanggung jawab ya. Berikutnya ya, memasukkan risiko ke dalam perspektif. Salah satu cara untuk memasukkan risiko ke dalam perspektif adalah dengan mengkaji dalam konteks manfaat berkaitan dengan teknologi atau proses yang menimbulkan risiko tersebut. Metode lainnya yang mungkin berguna adalah dengan membandingkan risiko yang dipersoalkan dengan risiko lain yang serupa tetapi lebih dikenal, gitu ya. Jadi agar risiko itu dapat lebih dipahami ya oleh para audiens atau yang mendapatkan informasi, maka kita bisa mengkajinya dalam konteks manfaat yang berkaitan dengan teknologi atau proses yang menimbulkan risiko tersebut. Kita bisa menganalogikan gitu ya, berkaitan dengan teknologi yang menimbulkan risiko tersebut gitu. Atau kita juga bisa membandingkan risiko yang sudah dijelaskan gitu ya dengan risiko lain yang serupa tetapi lebih dikenal, seperti itu. Intinya yang bisa lebih dipahami oleh para audiens agar mereka tuh paham risiko apa yang ada pada wilayah mereka atau sekeliling atau lingkungan mereka, seperti itu. Berikut ini ada persyaratan komunikasi risiko yang efektif ya. Jadi agar kita bisa melakukan komunikasi risiko dengan efektif, maka ada syaratnya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan latar belakang dan informasi yang akan disampaikan. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami landasan ilmiah risiko dan ketidakpastian yang menyertai. Pahami persepsi masyarakat terhadap risiko melalui metode seperti survei, kemudian wawancara dan fokus grup atau seperti diskusi kelompok, kemudian menemukan informasi risiko apakah yang dikehendaki masyarakat, bersikap peka terhadap persoalan terkait bagi masyarakat yang mungkin lebih penting daripada risiko itu sendiri. Meminta orang yang berbeda untuk memandang risiko tersebut secara berbeda. Kemudian di tahap persiapan dan penyusunan,
yang harus diperhatikan adalah jangan melakukan pembandingan antara risiko yang sudah dikenal dan risiko yang masih baru. Karena pembandingan itu bisa tampak berlebihan dan tidak jujur kecuali jika dipresentasikan dengan benar. Kenali dan tanggapi aspek-aspek emosional yang ada pada persepsi risiko. Bicara dengan nada yang simpati dan gunakan akal sehat saja untuk meyakinkan audiens yang sedang emosi. Ungkapkan risiko dengan beberapa cara yang berbeda dan pastikan untuk tidak menghindari pertanyaan tentang risiko. Jelaskan faktor-faktor ketidakpastian yang digunakan dalam pengkajian risiko dan penetapan standar. Pelihara keterbukaan, fleksibilitas, dan pengakuan atas tanggung jawab masyarakat dalam semua aktivitas komunikasi. Bangun kesadaran terhadap manfaat yang menyertai risiko. Di tahap penyebaran atau distribusi yang perlu diperhatikan adalah terima dan libatkan masyarakat sebagai mitra yang sah dengan menguraikan informasi tentang risiko atau manfaat dan upaya pengendaliannya dengan cara yang mudah dipahami. Rasakan keprihatinan masyarakat dan bukan menyangkalnya. Bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dalam membahas semua persoalan. Ketika menjelaskan data statistik yang berasal dari pengkajian risiko, jelaskan proses pengkajian risiko tersebut sebelum menyajikan data. Lakukan koordinasi dengan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya dan penuhi kebutuhan media massa. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tinjauan ulang. Yang perlu diperhatikan adalah melakukan evaluasi keefektifan pesan risiko dan saluran komunikasi, mengutamakan tindakan untuk memantau, mengelola, dan mengurangi risiko, rencanakan dengan cermat dan evaluasi berbagai upaya. Ya, berikutnya ada perencanaan dan langkah dalam komunikasi risiko. Jadi, apabila ingin melakukan komunikasi risiko atau pemberian informasi terkait risiko ya, maka perencanaan yang dapat dilakukan adalah yang pertama harus menetapkan tujuannya tuh apa terlebih dahulu ya. Kemudian mengidentifikasi risiko. Melakukan identifikasi risiko itu bisa dengan beberapa cara, yaitu dengan brainstorming, kemudian survei, wawancara, informasi historis ya, atau informasi di masa lalu gitu ya, kelompok kerja dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah melakukan analisis terhadap risiko ya, atau kita menilai kira-kira risikonya itu akan seberapa kuat pengaruhnya gitu. Kemudian pengelolaan risiko, melakukan pengelolaan risiko, evaluasi risiko atau penilaian terhadap risiko. Kemudian melakukan pengendalian risiko, monitor dan review, dan yang terakhir komunikasi dan konsultasi. Nah, tadi di tahapan ini ya, ada pengelolaan risiko. Nah, pengelolaan risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, atau kita bisa mengelola dengan berbagai macam kondisi ya. Yang pertama adalah risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Kemudian risk reduction merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Kemudian ada risk transfer, memindahkan risiko kepada pihak lain. Risk deferral, dampak suatu risiko tidak selalu konstan, meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Kemudian ada risk retention. Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, tetapi beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Kemudian untuk penanganan risiko ini juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Kita bisa melihat risikonya gitu ya.
Kita harus mengkategorikan risikonya terlebih dahulu, kemudian penanganannya disesuaikan dengan kategori tersebut. Yang pertama, ada high probability, high impact ya, atau kemungkinannya besar atau tinggi dan dampaknya juga tinggi. Risiko jenis ini umumnya dihindari atau ditransfer ya, ketika terdapat risiko yang kemungkinan terjadinya itu tinggi dan dampaknya itu tinggi, maka perlu untuk dihindari. Kemudian ada low probability high impact ya. Kemungkinan terjadinya itu rendah namun dampaknya itu sangat tinggi ya. Maka respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah dengan menghindari. Kemudian ada high probability low impact. Jadi kemungkinannya itu tinggi tetapi dampak yang ditimbulkan itu rendah, maka mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan ya. Ini seperti materi yang sudah dijelaskan pada plan contingency, silahkan bisa dibuka lagi. Kemudian ada low probability low impact, atau probabilitasnya itu rendah dan dampaknya juga rendah. Efek dari risiko ini dapat dikurangi, tetapi biayanya dapat saja memiliki dampak yang dihasilkan, bisa saja ya. Kemudian contingency plan untuk risiko yang mungkin terjadi, maka perlu dipersiapkan contingency plan seandainya benar-benar terjadi. Baik, itu adalah materi untuk perkuliahan minggu ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.